Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tasihud doanya. Kemudian Syekh Bakar membahas tentang zikir jama'i, itu zikir berjamaah. Dan bahwasanya zikir berjamaah, kata beliau, termasuk perkara yang diada-adakan, ya, berjamaah dengan satu suara. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Dia bahkan lebih menyerupai orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Dan ada 3 sahabat yang diriwayatkan bahwa mereka mengingkarinya. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Khabbab bin Al-Arat, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur, di mana beliau melihat orang-orang yang membuat lingkaran dipimpin satu orang, dan pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali. Maka semuanya beramai-ramai mengucapkan 100 kali. Maka Ibnu Mas'ud berkata, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma, kalian telah mendatangkan kebid'ahan yang gelap. Ya, waihakum ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a harakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian, kata beliau. Lihat para sahabat masih banyak. Kenapa kalian tidak mengikuti tata cara ibadah para sahabat? Ya, di sini Mas'ud mengingkari. Namun mereka yang membela zikir berjamaah berusaha mencari-cari dalil. Di antaranya hadis bahwasanya ada malaikat-malaikat apabila mendapatkan majelis zikir, mereka melingkarinya. Kemudian para malaikat itu setelah selesai kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga dijadikan dalil bahwa itu katanya zikir berjamaah. Padahal dalam hadis itu tidak disebutkan bagaimana tata caranya. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Tapi tidak disebutkan bagaimana tata caranya. Iya. Karena pada asalnya zikir itu hendaknya sendiri-sendiri, tidak dengan satu suara berjamaah beramai-ramai. Dan itu yang diingkari oleh para ulama. Dan tentunya para sahabat yang lebih paham tentang masalah ini. Ya, mereka sendiri yang langsung melihat bagaimana tata cara zikir Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula mereka berdalil dengan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang mengatakan, hayya najlis nazkurullah, ayo kita duduk berzikir kepada Allah. Kemudian mereka menganggap itu mereka berjamaah. Kita katakan tidak disebutkan tata cara juga di situ. Ya. Bisa jadi mereka sendiri-sendiri berzikir, ya, dan tidak beramai-ramai dengan suara yang keras seperti yang ada di zaman sekarang. Maka itu perkara yang diada-adakan. Maka pengingkaran Umar, Khabbab bin Al-Arat, dan Ibnu Mas'ud yang merupakan ulama sahabat semua, ini sudah cukup. Terlebih tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari pengingkaran Umar ini. Tidak pula Khabbab, tidak pula Ibnu Mas'ud. Sehingga kata Imam Syafi'i, pendapat sahabat yang masyhur di kalangan sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, itu adalah hujjah yang harus kita pegang. Ya, karena para sahabat yang lebih tahu tentunya bagaimana tata cara zikirnya Rasul, yang lebih tahu tentunya tentang bagaimana apa makna daripada majelis zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis, seperti Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan Al-Khatib dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ketika menyebutkan hadis majelis zikir, beliau mengatakan bukan majelis zikir seperti yang kalian inginkan, akan tetapi ia adalah hilaqul fiqh. Akan tetapi majelis zikir yang dimaksud adalah halaqah fikih, maksudnya ilmu. Ini pemahaman para sahabat yang harus kita rujuk di dalam memahami hadis-hadis tentang majelis zikir, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang di zaman sekarang. Wallahu a'lam.